Masuk. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan produk penjualan kami yang bernama Masa atau Memahami Dirasa. Dan ini anggota kami ini Bapak siapa? Ini sebagai manajer dan ini Bakti sebagai Saya sebagai manajer pemasaran. dan ini pemerintah pertama Saya sebagai manajer penjualan. dan ini adik-adik sebagai manajer keuangan. direktur. Saya ini bermula dari sebagai mata kuliah independen dan kami sebagai tim dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika memiliki bergerak di bidang kuliner dengan mengeluarkan produk bernama Masa. Masa sebagai produk makanan Masa merupakan produk makanan ringan yang mudah untuk diproduksi dan dapat dinikmati oleh semua umur. Kami menciptakan Masa sebagai inspirasi dari salah satu brand terkenal. Ini juga sudah membangun sebagai penjilat aneka rasa. Visi menjadikan usaha makanan goreng ini unggul dalam bidang perdagangan makanan ringan. Visi memberikan pelayanan optimal bagi pelanggan, memberikan kualitas terbaik, dengan menciptakan inovasi terbaru dengan menarik pelanggan. Produk description. Masa merupakan sebuah singkatan dari makaroni rasa. Masa juga artinya waktu atau proses. Kami berharap agar para konsumen tidak melupakan rasa yang saat ini telah ada, karena yang melupakan hanyalah masa lalu. Produk kami memiliki 3 varian rasa, yaitu asin, keju, dan pedas. Kami memilih jenis kemasan berupa sandwich box berukuran 14 x 22 cm, dilengkapi dengan ziplock sebagai penutupnya, agar makanan lebih awet dan nyaman dibawa kemana-mana. Desain yang akan digunakan juga terkesan sangat simpel, agar mudah diingat oleh konsumen. Lalu setiap rasa itu memiliki warna kemasan berbeda-beda. Seperti rasa asin memiliki warna kemasan warna biru, pedas memiliki warna kemasan warna merah, dan keju dengan warna kuningnya. Itu agar konsumen lebih mudah memilih rasa yang mereka ingin beli. Bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi, yang pertama itu ada makaroni, yang kedua itu minyak goreng, yang ketiga bumbu aneka rasa, yang terakhir itu garam. Untuk pemasaran menjelaskan mengenai yang pertama ada segmen pelanggan, sarana pemasaran dan pelayanan pelanggan. Segmen pembeli produk Masa yang pertama ada Masa memiliki segmen pembeli dari kalangan anak-anak dan dewasa. Dan segmen yang kedua, segmen pembeli diutamakan untuk berdomisili Sawangan dan sekitar Jakarta Selatan. Jadi apabila kalian ingin membeli produk Masa kami, kalian bisa membeli itu diutamakan di domisili Sawangan dan Jakarta Selatan. Cuma nggak di domisili juga, kita bisa memasarkan di bagian sosial media kita. Nah, ini untuk sarana pemasaran. Selain menggunakan terus untuk mencapai konsumen dalam jangkauan yang luas, kami juga menggunakan media sosial sebagai sarana utama pemasaran kami. Jadi untuk menjual produk yang kami buat ini, kita tidak menjual offline, kita juga menjual online. Yang pertama itu di Instagram. Pelayanan pelanggan. Melayani pelanggan dengan ramah disertai dengan senyum. Yang kedua ini menangani keluhan dari pelanggan dengan ramah dan mendengar apa yang diinginkan agar pemasaran perhatikan. Yang ketiga ini mempromosikan dengan cara yang menarik seperti memberi diskon pada waktu tertentu. Jadi kami akan memberi diskon apabila ada sesuatu yang baru di produk yang kami buat. Pertama di sini akan menjelaskan tentang penjualan. Saya ada di bagian manajer penjualan. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada company profile, yang kedua ada target penjualan, yang ketiga ada sarana dasar penjualan,
Yang keempat ada foto testimoni dari produk kami. Yang pertama ada pelayanan Apa itu lagi kamu di sini juga? di company profile ini. Yang pertama ada bisnis objektif. Bisnis objektif itu di produk kami memiliki slogan masa yang pernah ada, menjadi tujuan untuk selalu bisa berbagi rasa makaroni yang ada kepada para konsumen dengan rasa yang bervariasi dan kemasan yang higienis, tentu akan menjadi cicilan top untuk para konsumen. Dan our vision, visi kami menjadikan masa sebagai cemilan berkualitas makanan kekinian yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang dimaksud oleh semua kalangan adalah ya mau dari anak-anak, remaja atau yang dewasa bisa menikmati produk kami. Ada di sini our company atau company kita. Kami sebagai mahasiswa Universitas USD yang memulai kegiatan ini sebagai praktik menjadi seorang entrepreneur muda. Perusahaan kami membuat makanan ringan kekinian yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Our brand produk atau merek dari produk kita. Masa merupakan brand produk makanan atau cemilan yang memiliki 3 varian rasa unik. Ada beberapa rasa tersebut adalah keju, asin, dan pedas. Lalu target penjualan. Masa Tambah Koloni Rasa menargetkan penjualan mulai dari kalangan anak-anak, remaja sampai orang dewasa, laki-laki dan wanita yang tinggal atau memiliki kegiatan di area Sawangan dan sekitarnya. Ini bukan hanya Sawangan ya, maksudnya kita juga berjualan di area kampus, area dan sekitar Fatmawati. Lalu ada pelayanan pelanggan. Pelayanan kita terhadap pelanggan yang pertama memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, dan kedua menangani keluhan pelanggan dengan ramah, yang ketiga responsif dan menerima kritik dari pelanggan, dan yang terakhir mempromosikan produk dengan cara yang menarik. Jadi kita apabila ada pelanggan yang menyampaikan keluhan terhadap produk kita, ya kita terima dengan baik. Sarana dan cara penjualan dari kita, yang pertama melakukan promosi dengan brosur dan media sosial, yaitu contohnya Instagram yang banyak dikunjungi target pasar. Yang kedua, mempromosikan varian produk dan manfaatnya melalui online. Tapi di sini juga kita mempromosikannya tidak melalui online saja. Ketika kita mempromosikan produk kita di luar online, kita juga menjelaskan apa yang kita jual kepada konsumen. Sarana dan cara penjualan. Sarana adalah tempat media atau cara kita penjualan. Di sini kita pakai brosur. Fungsi dari brosur adalah untuk menginformasikan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Dan di tempat kecil ini juga ada katalog. Kita juga memakai katalog yang fungsinya adalah sebagai sarana promosi. Nah, ini salah satu akun Instagram kita, yang mau follow silahkan di follow, yang minta kontak DM aja. Nah, ini pemasaran melalui Instagram, contohnya seperti ini dari produk kami dan brand kami. Ini foto produk dan kelompok si anggota kelompok kita bersama Bapak dosen. Nah, ini ada testimoni apa yang disampaikan oleh Rai. Nah, ini testimoni dari Desa Al-Rahman. Orangnya ada di sini. Oh, tidak masuk nyata. Nah, ini untuk kata-kata, untuk berdasar sih saya sudah post ya. Dan saya rasa wah pecah banget, kayak mantap. Nah, Pak ini siapa? Muhammad Nopat. Nah, dia berkata untuk kasih sudah pas.
Enak dan mantap banget produknya masa. Gokil bro. Ini orangnya mana nih? Kuat pasti nih. Testimoni dari Rizky Bayu. Oke, untuk rasa makaroninya enak, gurih, renyah, pedas dan juga nikmat. Ya, di sini ada masuk bahan pemasak bahan baku makaroni, penyedap rasa, minyak goreng, sandwich dan beberapa komponen yang dibeli langsung ke agen dan ada yang dibeli melalui online shop. Dua, pemasaran internal dengan adanya tim di bidang pemasaran dan penjualan. Tiga, media sosial sebagai sarana pemasaran yaitu Instagram dan aktivitas sebagai satu menyediakan produk makaroni rasa, pedas, original dan bihun. Dua, mengemas produk dengan menggunakan tali tebal atau sandwich. Basic value ada rasanya itu ada keju, pedas dan asin. Terus kami juga dengan harga yang terjangkau. Gitu. Ada sip, itu melayani dengan ramah. Terus menangani pelanggan. Pertama segmen ada makaroni rasa memiliki segmen pelanggan mulai dari anak-anak, dewasa, dan orang tua pun tidak masalah. Terus ada kayak tenaga produksi terakhir menjadikan makaroni dan vendor melakukan promosi berupa brosur, media sosial, Instagram yang banyak dikunjungi dari pasar. Konstruktur ada investasi awal, penyediaan kompor gas, peralatan masak, biaya variabel per bulan, merupakan pembelian bahan pembuatan produk, perlengkapan desain keluar hingga MBN per bulan, biaya sewa tempat usaha, transportasi, dan jalan uang, peralatan produk dan beda. Listrik menerima pendapatan bersumber dari penjualan produk awal rasa dengan varian produk seperti masa pedas, masa keju, dan masa original. Jelaskan mengenai anggaran investasi yang diperlukan untuk usaha. 2. Anggaran biaya tetap per bulan. 3. Anggaran biaya variabel per bulan. 4. Bukti favorit. Di sini ada anggaran investasi terdiri dari kompor gas, peralatan masak dengan total biaya 450.000. Di sini ada anggaran biaya variabel per bulan terdiri dari makaroni, bumbu rasa, minyak goreng, sandwich dengan total biaya 1.768.000. Di sini ada bukti point itu biaya variabel transportasi yang disediakan bulan biaya 28.000 dan biaya tetap selama sebulan yaitu 528. Target penjualan 400 pieces, harga jual satu 10.000 dengan total pendapatan 4 juta. BEP per unit 71 pieces, BEP rupiah 710. Nah, di sini ada sumber penerimaan pendapatan, yaitu pendapatan usaha bersumber dari penjualan produk makanan, masa atau makaroni rasa yang dipasarkan secara langsung dengan target penjualan yang sudah ditetapkan. Varian yang disediakan yaitu masa pedas, masa original, dan masa keju. Dan ditargetkan produk makanan ringan, masa atau makaroni rasa selama sebulan bisa terjual sebanyak 400 pieces dengan rata-rata harga dari produk yang dijual sebesar 10.000, sehingga diperoleh pendapatan pada tahap sebulan sebesar 4 juta. Perhitungan laba rugi, perhitungan laba usaha, penjualan dengan total 4 juta, ada biaya variabel 1.768.000 dan biaya tetapnya 528.000, dan jumlah dari biaya ini 2.296.000. Laba usahanya 1.704.000.
Ini profit sharing investor mendapatkan 20% dengan laba 1.704.000 dan pembagiannya 511.000, dan direktur dan manajer mendapatkan 70% dengan laba 1.704.000 dan pembagiannya 1.192.000. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung nanya atau mau nanya di grup setelah kalian. Kita bakal jawab semampu mungkin. Satu dulu deh, satu orang dulu bakal ada yang mau bertanya dulu, satu orang. Nanti yang dua orangnya coba sekali-sekali bisa nanya kan? Ayo panik. Ayo. Siapa yang mau nanya? Silakan bertanya aja. Kamu mau nanya? Nama, catat nama. Kamu perkenalan dulu. Kalian dari kelompok sembilan yang bertanya, apa strategi kalian dalam mengembangkan usaha tersebut? Kamu jawab. Oke, untuk apa namanya tadi? Apa strategi kalian untuk mengembangkan usaha tersebut? Yang pertama sih untuk strategi, yang pertama kita untuk membalikin modalnya dulu, lalu dihitung sama hasil yang dapat dari modal kita, lalu kita buat apa namanya, bukan produk baru, rasa baru. Improvisasi. Yang pokoknya kita bakal membuat produk baru atau varian rasa yang baru untuk kedepannya lah, intinya. Strateginya itu lah. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.